Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Ibrahim Official yang dirahmati Allah, agama yang murni, suci, dan bersumber dari wahyu ilahi tidak akan pernah bisa dihancurkan kecuali dengan cara menjauhkan umat dari sumber keilahiannya. Kepemimpinan yang ditetapkan Allah, wahyu yang ditafsirkan secara benar, serta akhlak dan keadilan sebagai fondasinya. Ketahuilah sahabat Ibrahim Official, inilah strategi sistematis penghancuran agama, dampak murni sebuah analisis realitas sejarah dan epistemologis. Seperti apakah strategi itu? Tonton videonya sampai akhir. Bagi sahabat yang belum subscribe dan like video ini, agar menekan tombol subscribe dan like, semoga yang subscribe dan like menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad menjadi saksi bagaimana kekuasaan duniawi berhasil merekayasa agama menjadi alat legitimasi kekuasaan, dengan menghancurkan titik-titik otentik sumber agama, pemimpin suci, struktur kebenaran, dan basis moral komunitas. Imam Alikawi berkata, jika ingin menghancurkan agama, maka yang pertama harus dilakukan adalah menghancurkan dan menduduki kursi kepemimpinannya. Pemimpin suci adalah penanggung jawab penerus wahyu. Selama mereka hidup dan diikuti, kebatilan tidak akan mendapat tempat. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Konsep kepemimpinan suci dikubur dihapuskan dari akidah biar agama Islam jadi relatif sama dengan ajaran non-muslim lainnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Pembunuhan dan kudeta terhadap Ahlul Bait setelah Nabi Muhammad wafat, dimulailah proyek penghilangan peran Ahlul Bait dari kepemimpinan umat. Dimulai dari penyingkiran Imam Ali, dilanjutkan dengan pembunuhan atas Imam Hasan dan Imam Husain secara sistematis oleh dinasti Umayyah. Aku tinggalkan padamu dua pusaka, Kitabullah dan Ahlul Baitku, keduanya tidak akan berpisah sampai kembali kepadaku di telaga. Hadis saka lain, sahih di banyak riwayat Sunni dan Syiah. Penguasaan struktur negara oleh orang-orang kotor setelah kekuasaan berpindah ke tangan yang zalim. Jabatan penting dari atas hingga bawah diisi oleh orang-orang yang tidak beriman, hanya berpura-pura beragama. Mereka korup, rakus, dan membungkus diri dengan simbol-simbol agama. Janganlah kamu mengambil pemimpin dari golongan zalim yang saling menjadi pelindung satu sama lain. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Orang-orang munafik menyuruh kepada kemungkaran dan melarang dari kebaikan. Quran Surat Al-Taubah ayat 67. Penindasan terhadap pengikut Ahlul Bait keluarga Nabi, sahabat sejati, dan para pengikut setia Ahlul Bait diburu, dibunuh, ditangkap, diasingkan, dan dimiskinkan. Sejarah mencatat ratusan pembantaian terhadap pecinta kebenaran. Celakalah orang-orang yang membuat parit api. Mereka duduk di tepinya, menyiksa orang-orang beriman hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Buruj ayat 4. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah terhadap ajaran murni, taqiyah, mut'ah, dan sebagainya. Ajaran-ajaran yang berasal dari Rasulullah seperti mut'ah dan taqiyah difitnah seakan-akan sebagai ajaran sesat, padahal ia memiliki dasar syar'i dan rasional yang kuat. Penyimpangan ini dilakukan untuk menjauhkan umat dari ajaran keluarga Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pembentukan mazhab dan agama versi kekuasaan setelah Ahlul Bait disingkirkan. Kekuasaan membentuk imam-imam baru yang direstui istana. Mazhab-mazhab diciptakan, difasilitasi,
dan disebarkan dengan dukungan politik dan finansial agar menjadi mayoritas, menggantikan otoritas ilahi Ahlul Bait. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, kamu tidak termasuk dari mereka. Surat Al-An'am ayat 159. Simbol agama digunakan oleh penguasa zalim. Para penguasa berpakaian seperti ulama, berbicara layaknya khatib, tapi hati mereka busuk. Gelar Amirul Mukminin diberikan kepada orang yang memiliki ratusan selir dan harta rampasan perang. Islam digunakan hanya sebagai alat pembungkus. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata, "Ini dari Allah," untuk memperoleh keuntungan duniawi yang sedikit. Surat Al-Baqarah ayat 79. Pemalsuan sejarah dan hadis sejarah direkayasa untuk menjadikan musuh Ahlul Bait seolah pahlawan, dan sahabat sejati Rasulullah seolah pemberontak. Hadis-hadis Nabi yang membela Ali dan Ahlul Bait disingkirkan, dibakar, atau dibatasi penyebarannya. Di antara mereka ada yang memutar-mutar lidah mereka dalam membaca kitab agar kamu menyangka itu dari kitab, padahal bukan. Surat Ali Imran ayat 78. Sekularisasi dan eksploitasi simbol kebebasan. Ketika agama mulai dikuasai sepenuhnya, tahap terakhir adalah menciptakan ilusi kebebasan, melepas hijab, menormalkan perzinahan, dan menjadikan perempuan sebagai komoditas iklan. Ini semua dilakukan atas nama kebebasan dan kemajuan. Apakah kamu beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian lainnya? Surat Al-Baqarah ayat 85. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sur Al-Jathiyah ayat 23. Agama suci telah dirampas. Yang disebut agama hari ini dalam banyak wajahnya adalah produk rekayasa politik ribuan tahun. Islam telah dikooptasi oleh para penguasa, dari sahabat yang kembali ke mental jahiliyah, hingga khalifah dinasti yang hidup seperti Fir'aun, memakai jubah Nabi namun berhati zalim. Mereka menduduki kursi wahyu dan memproduksi agama sekuler, agama istana, agama uang. Sahabatku Ibrahim Official, inilah saatnya umat kembali menelusuri jejak kebenaran murni dari wahyu dan dari keluarga Nabi. Agama bukan milik para raja dan politikus. Agama adalah milik Allah dan orang-orang yang dijadikan suci olehnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Para sahabat, semoga video ini menyadarkan kita untuk selalu menjaga iman dan takwa agar mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.